welcome to Badminton Unlimited. Coming up this week, Team Indonesia takes centre stage with Hendra Setiawan leading the way as he shares his thoughts on his rekindled partnership with Muhammad Ahsan. We also relive some of our favourite stories from the Southeast Asian nation, including Gracia Poli's outdoor adventure with her women's doubles teammates. To see the nature, and we all love nature. And Istora Senayan's powerful tribute to Liliana Natsir when she called it a day after an illustrious 17-year career with the national team. Kalau saya dan keluarga saya sih semua baik-baik saja ya. Jadi selama pandemi ini ya pasti selalu di rumah. Kecuali saya mungkin 1 hari sekali ya saya ada latihan di sini. Itu yang terbaik ya. Jadi saya harap ini selesai dulu pandemi ini, karena kalaupun dilanjutkan Olimpiade pasti kita nggak tenang ya. Karena kita kalau bertanding kan harus tenang juga kan hatinya. Saya harap nggak masalah ya. Saya sekarang cuma bisa maintain saja, karena itu secara speed dan power itu sudah nggak bisa ditingkatkan lagi. Jadi ya saya harus terus maintain ya sampai tahun depan. Nggak menyangka pastilah. Karena waktu saya kembali dengan Ahsan, saya bilang sama Ahsan mungkin target kita cuma top 8 atau top 10 itu sudah bagus buat kita ya. Karena ya saya berpikir cukup realistis saja ya, maksudnya kan kita sudah nggak muda lagi, ya top 8 itu udah paling bagus lah. Ternyata bisa sampai ranking 2 ya, kita sangat bersyukur ya. Itu pasti saya punya pengalaman sendiri ya. Dia kan pemain yang bagus juga, terutama dengan Malaysia itu pasti defense-nya bagus ya. Jadi saya banyak belajar dari dia bagaimana istilahnya defense yang baik dan benar. Latihan bersama itu kita jarang kan, karena dia di sana, saya di Indonesia. Jadi ya agak susah kalau mau latihan bareng. Tapi ya waktu itu saya sempat ke sana latihan 1 minggu. Dia juga datang ke sini, kita latihan di klub saya. Ya itu yang susah sih ya. Dia orangnya sih apa adanya ya. Jadi mau apa ya tinggal bilang gitu kalau di luar lapangan ya. Terus kalau di dalam lapangan juga kita tetap saling kasih masukan. Dari awal kita bilang ya kita bebas aja, kalau ada apa-apa sama-sama bicara gitu, jadi biar sama-sama enak kan. Jadi waktu itu ya dia nggak masalah ketika saya masuk ke PBSI lagi. Saya coba melupakan apa yang sudah saya dapat. Jadi ya yang dulu-dulu ya sudah, yang berikutnya itu target saya, karena saya anggap saya belum pernah dapat. Kalau main badminton pasti harus ada target kan ya, itu sangat penting. Ya mungkin pesan saya satu saja sih, patuhi apa yang pemerintah berlakukan. Jadi pemerintah suruh di rumah ya kita harus tetap patuh di rumah saja.
Gracia Poli. So I'm right now at the Tanah Kita camping. So we are doing team bonding here. And so let's follow us. We are here to get together with the women's double team to have a team bonding, so that the purpose of this event is about bonding between each other in the team and our teammates. It takes 3 hours from Jakarta to here, and then they, as you can see, it's not traffic, it's not city, it's not, it's just like jungle, and then hills, and then fresh air. That's what we need the most. Bareng sama para orang tua nih gua. Jadi jalan guys, bareng orang tua di sini, aduh. Sebenarnya orang tua gimana nih orang tua? Yang atletnya udah nggak tahu di mana tuh, udah nggak ngerti di mana. Tuh, waduh udah jauh banget ya pokoknya. Orang tua. Sorry guys, it's a bit hard to following me here at the. So we're gonna go into waterfall, and the rest of the athletes, the players, my teammates are already on the way there, and I left behind with all the coaches and. We have to leave from Jakarta on Monday morning, very early morning. And actually I still don't have any energy to do like energetic activities. But however, I have to catch up with the girls. And so today I was woke up late. And then that's why I need to catch up them to the waterfall. Hai, dingin! It's so fresh. Woo. Okay. So we are here right now, almost close to the waterfall. The journey was, because so many stones and then slippery, and then also raining came down this morning, so we have to be a little bit careful when we walk. So it's a little bit scary though, We have to take care of our body as an athlete. So let's continue the journey. Come on. Oh, baru mau ke bawah. Iya, dari tadi. Hah? Mana ke bawah? Jalan ke bawahnya mana? Wah, very tiring. Unpredictable. But yeah, to see them, I enjoy. Yeah. This is one of the goal. That's good. Yeah, that's good. That's not the first time. They do very often. One of my players, the host is this area. So they very often also coming here. And like doing like this. Bagus kan di sini, bagus loh. Bilangnya. Again, we just play the water and have fun, and to see the nature, and we all love nature. Can create the moments as well. So it's just like, yeah, this is what about it, the team bonding. Okay, 1, 2, 3. Apa coba? Time now to hit the gym with women's singles starlet Gregoria Mariska Tunjung and her strength and conditioning coach Ari Subarka as they give us tips on getting tournament fit. Hello everyone, my name is Gregoria Mariska and this is my coach Ari Subarka, and we'll show you how we get ready for the match.
permainan bulu tangkis memiliki gerakan yang sangat kompleks. Untuk itu, dalam mempersiapkan atlet menjelang pertandingan, ada beberapa tahap yang mesti kita lakukan. Tahap pertama adalah tahap warming up general atau general warming up. Yang kedua adalah tahap spesifik warming up. Tahap general warming up itu untuk mempersiapkan otot bagian bawah, kemudian otot bagian atas. Kemudian untuk spesifik warming up itu untuk mempersiapkan atlet dalam melakukan gerakan-gerakan saat pertandingan atau di teknik permainan bulu tangkis. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah memberikan dynamic stretching kepada atlet kita. Gerakan dynamic stretching itu diantaranya adalah yang pertama, menarik lutut, kemudian letakkan, tekan ke bawah, goyang ke kanan, goyang ke kiri. Begitu juga dengan kaki kirinya, letakkan, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Gerakan pertama seperti tadi, ya, tarik sampai tinggi, letakkan, kembali lagi, tarik, squat, letakkan, squat dulu, tahan dulu, ya, kembali lagi, sekali lagi, tarik kuat. Tujuannya untuk menarik otot-otot bagian gluteus dan lower back. Letakkan. Kembali lagi, satu lagi. Tarik. Letakkan. Stretch. Stretch. Oke. Gerakan berikutnya adalah dari posisi ini ke samping, turun, geser dikit, squat. Letakkan lagi, tarik ke atas, geser samping, terak bawah, samping, squat. Up, letakkan samping, squat dulu. Ini tarik ke sini, up, squat. Kembali lagi, sekarang sebelah kiri. Up, tarik, letakkan, jauh, squat. Oke, gerakan pertama, gerakan berikutnya adalah side squat, ya. Oke, letakkan samping, up, tarik, squat. Tarik lagi yang sebelah kiri, up, letakkan jauh, up, tahan dulu, squat, tahan dulu, iya, cukup. Time for a quick breather here on Badminton Unlimited, but stay with us as the legendary Taufik Hidayat recalls his journey en route to badminton's biggest prize. Plus, mixed doubles megastar Liliana Natsir calls time on her amazing career. No one can refute Indonesia's standing as one of the powerhouses in world badminton. Southeast Asia's biggest nation has produced 7 Olympic champions to date, and one came from one of the finest men's singles talents, Taufik Hidayat. Iya, nggak gampang ya untuk menjadi di level apalagi untuk juara, karena untuk ikut Olimpik aja orang pasti oh ini Olimpian, tapi untuk juara sesuatu yang dicita-citakan semua lah atlet di seluruh dunia, dan nggak gampang juga untuk mencapai situ. Banyak yang hambatan-hambatannya. Pertama saya ikut Olimpik itu tahun 2004 baru bisa untuk jadi yang terbaik. 2008, 2012 saya masih ikut juga, jadi saya ikut Olimpik itu 4 tahun. Dan saya rasa semua atlet, semua player lah mau jadi yang terbaik di Olimpik itu, karena kita boleh juara yang lain, tapi satu kali juara Olimpik orang semua akan ingat lah gitu. Dulu saya main bola lagi saya kecil, so papa saya ajar saya untuk main bulu tangkis, but
di Indonesia the only badminton can growing up, not football. Itu ada orang tua saya ada dia punya teman untuk dikenalin sama pelatihnya namanya Sumirat di sana. Ya waktu umur 9 tahun saya masuk di klub SGS. Di Indonesia ada national turnamen, like 11 tahun ke bawah, 13 tahun, 15 tahun ke bawah, dan ada junior. Di situ kita ada seleksi untuk nasional. Dulu saya umur 15 masuk di national team. Leaps up into the shot. That means all his body weight is helping with the power of the smash. Dulu sempat ada sedikit masalah juga dengan national team. Dulu karena sebelum 2004 pelatih saya sempat move to Singapura. So saya hanya cita-cita, saya juga pernah ikut ke Singapura 3 bulan dan saya balik lagi untuk Jakarta 1 tahun setengah lah untuk sebelum Olimpik. Pelatih saya tanya, apa kamu mau juara untuk Olimpik kali ini apa enggak, dan mau ikutin program trainingnya. Dan saya punya mimpi yang sangat tinggi lah untuk masuk ke Olimpik aja. Saya mesti kualifikasi yang hampir nggak bisa ikut juga untuk Olimpik. Dan saya punya cita-cita di situ yang untuk pas begitu main di Olimpik untuk jadi yang terbaik now or never. So I think di situ saya untuk yang sebisa mungkin kerja keras untuk berusaha menjadi yang terbaik, dan bersyukur saya bisa yang jadi nomor 1 di Olimpik Athens 2004. Saya melihat senior saya, mungkin yang lain mereka punya semua gelar lah untuk SEA Games, Asian Games, Olympic World Champ. So after the Olympic ada World Champ di situ karena saya merasa belum complete. So saya ada satu target untuk kejar Olympic next year 2005 ya. Di situ saya juga untuk memang Olympic level tertinggi, tapi saya ini belum pernah. Jadi saya harus meraih biar semua untuk multi event untuk negara bisa memberikan yang terbaik, bisa komplit semua. Karena dari SEA Games, Asian Games, Olympic World Champ, Asia, for the country already done. Itu sangat berat saya untuk mengumumkan saya retired. So retired saya 2013, tapi saya memang udah prepare. Sangat sedih ya buat saya, karena selama ini dari kecil yang bisa saya berdiri seperti ini, apa yang saya bisa berikan yang terbaik buat bangsa, buat keluarga, buat teman, buat masyarakat Indonesia dari bulu tangkis. Dan saya harus mengakhiri itu. Tapi suatu saat buat atlet memang ada waktunya untuk retired. So saya memang prepare jauh-jauh, jadi nggak yang sekarang saya pertandingan menang or kalah besok saya retired, enggak. Memang sudah ada plan untuk itu. Dan after retired saya punya plan saya mesti ngapain. Sekarang after retired saya hanya masih bisa main untuk football ya. Dulu kalau masih main badminton saya nggak ada main football karena takut yang injured apa untuk itu. So memang saya fanatik lah untuk football. The conclusion of the Daihatsu Indonesia Masters 2019 witnessed the curtains coming down on Liliana Natsir's glittering career. We sat down with the Indonesian superstar in Jakarta to talk about the life-changing decision. Ya perasaannya campur aduk ya, pasti ada sedihnya juga karena dari puluhan tahun saya berkarir di bulu tangkis, inilah tiba saatnya untuk saya mengucapkan kata-kata perpisahan. Tapi ya saya rasa semua atlet akan laluin ini. Suatu saat pasti mereka juga akan pensiun. Jadi
mau nggak mau harus saya hadapin. Saya rasa memang dari segi umur, faktor umur juga saya sudah cukup berumur dan ya goal saya sudah tercapai. Jadi saya rasa sudah cukup lah untuk saya berkarir dan saya harus tahu diri juga karena speed dan power saya juga pasti sudah menurun karena sekarang banyak yang lebih muda, lebih cepat, lebih kuat. Jadi saya rasa ini saatnya untuk saya pensiun karena saya juga sudah cukup puas untuk sudah dapat gold medal Olimpiade. Saya nggak pernah nyangka dan thanks God saya bisa berkarir di bulu tangkis dan bisa mencapai prestasi yang diidamkan oleh para atlet ya, terutama emas Olimpiade di Rio kemarin ya. Saya thanks God banget dan nggak nyangka karena basically dari keluarga bukan keluarga bulu tangkis, memang hanya pencinta bulu tangkis, tapi untuk jadi atlet itu nggak ada keluarga yang jadi atlet. Jadi hanya saya aja. Saya rasa semua atlet bulu tangkis mengidam-idamkan gold medal Olimpiade dan saya dan Tontowi bisa menang, itu satu prestasi yang luar biasa dan mungkin akan dikenang sepanjang masa. Saya sedikit banyak saya sudah hafal dengan kebiasaan Tontowi dan saya sudah hafal dari raut mukanya kalau dia sudah bingung atau dia banyak mistake, pasti saya sudah sedikit banyak saya tahu. Jadi saya akan motivasi dia dan dia semangat untuk dia bangkit lagi dan kembali lagi ke performa dia yang terbaik. Ya rencananya pengen fokus di bisnis dulu yang sudah saya jalanin 3 tahun sebelumnya, tapi saya bilang mungkin ada beberapa waktu saya mampir main ke Platnas untuk motivasi adik-adik, untuk sharing pengalaman saya dengan mereka. Karena ada satu keinginan saya, regenerasi terutama di ganda campuran bisa berjalan bagus setelah saya pensiun. Terima kasih kepada pendukung OI Butet yang setia hadir, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, semuanya lah untuk mensupport OI Butet. Terima kasih. A 9-year partnership that claimed numerous titles, including 2 world crowns and an Olympic gold medal. Tontowi Ahmad and Liliana Natsir enjoyed plenty of on-court success together, but what were they like off it? Let's find out. Favorite drink? Tadi dulu. Hah? Apa ya? Gue sendiri nggak tahu kok. Aduh, gue juga gak tahu. Wait, my favorite drink. Juice. Yes, juice. Juice. Car. Iya. This vodka, right? Vodka. Oh, you want more specific? I know that. Aktor. Gue malah nggak tahu. Ini bener nih gue nih. Wih, diam-diam dia fans berat gua. Superhero? Masa nggak tahu sih superhero saya? Apa ya? Si Butet nih nggak penggemar berat saya. Apa aja sih? Apa lu ya? Ini. Si Butet gimana sih? Buset, ya inilah udah pasti. Ini kalau nggak ada ini nggak bisa komunikasi ya si Butet. Kurang kompak kita. Penyanyinya ya Mbak ya? Saya juga nggak ngerti apa. Iya. He also don't know. Oh ya tahu nih. Singer. Tahu nih. Penyanyi. Penyanyi luar negeri atau dalam negeri nih? Luar negeri aja deh. Apa ya? Akhirnya. Terus lu sih. Ci. Maaf ya Ci, maaf.
That's all the time we have, but join us again next week as the spotlight falls on the stars from the Oceania and Pan Am regions, including an exclusive interview with Jason Anthony, co-chief of Canada. The 21-year-old tells us how he regrouped after being so close to qualifying for the Olympics in both men's singles and doubles. I guess my initial reaction was I was a bit sad because I think there's only one more tournament left of the qualification for us. In the meantime, remember to log on to bwfbadminton.com for the latest news and features on the sport. Till next time, stay safe.